Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahnas Ajeng Fatimah Zahra, NIM 08051381823062. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenai praktikum Sistem Informasi Geografis, yang mana berjudul Pengolahan Data Citra Landsat 8 untuk menentukan sebaran TSS atau Total Suspended Solid di Muara Banyuasin, Sumatera Selatan. Jadi tujuan dari praktikum ini yaitu untuk menentukan metode dan cara untuk menentukan TSS di suatu wilayah dengan menggunakan teknologi Sistem Informasi Geografis. Total Suspended Solid atau TSS disebut juga muatan padatan tersuspensi adalah bahan-bahan tersuspensi yang mana berdiameter lebih dari 1 μm, yang mana yang dapat tertahan pada saringan miliampere dengan diameter pori 0,45 μm. Nah, TSS ini terdiri dari lumpur dan pasir. Pasirnya itu pasir halus serta jasad-jasad renik. Nah, penyebab TSS di perairan ini dapat terjadi akibat kikisan tanah atau erosi tanah yang terbawa ke badan air. Nah, apabila konsentrasi TSS terlalu tinggi akan menghambat penetrasi cahaya ke dalam air dan mengakibatkan terganggunya proses fotosintesis. Nah, material padatan tersuspensi ini atau total suspended solid merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi heterogen yang mana yang berfungsi sebagai bahan pembentuk endapan yang paling awal dan dapat menghalangi kemampuan produksi zat organik di suatu perairan. TSS yang tinggi pun dapat menimbulkan dampak lain, seperti disebutkan pada Murphy 2007 dalam Helvinalis et al. 2012, bahwasanya nilai konsentrasi padatan tersuspensi total yang tinggi dapat menurunkan aktivitas fotosintesa. Aktivitas fotosintesa tumbuhan laut, baik yang mikro maupun makro, sehingga oksigen yang dilepaskan tumbuhan menjadi berkurang dan mengakibatkan ikan-ikan menjadi mati. Sehingga apabila konsentrasi TSS yang ada pada badan sungai terus bertambah dan mengalir ke lautan lepas dalam jangka waktu yang lama dapat menurunkan kualitas perairan di muara sungai, di Muara Sungsang. Untuk melakukan praktikum tentang pengolahan data citra TSS ini, kita memerlukan data citra Landsat 8 pada muara sungai, pada Muara Banyuasin, kemudian membutuhkan aplikasi AirMapper dan ArcGIS. Nah, jadi langsung saja langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu membuka aplikasi AirMapper. Di sini saya sudah membuka aplikasi AirMapper. Kemudian kita ke edit algoritma. Kemudian langkah selanjutnya kita akan menduplikat layer menjadi 7. Kemudian kita ganti namanya menjadi B1 sampai B7. Langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan data, yaitu masukkan data, data, kemudian cari file yang kita gunakan. Dan kita masukkan sesuai band. Terus OK this layer. Lakukan hal yang sama untuk semua band 1 sampai 7. Selanjutnya, ketika kita sudah memasukkan semua data, kita merefresh
image with 99% clip on limit. Nah, maka akan keluar seperti ini. Terus langkah selanjutnya kita akan melakukan korisi geometrik. Nah setelah kita tadi refresh data, yang kita lakukan yaitu melakukan koreksi. Jadi sebelumnya koreksi itu ada dua, koreksi radiometrik dan koreksi geometrik. Nah, koreksi radiometrik ini berfungsi untuk merubah nilai digital number menjadi nilai reflektansi yang resolusinya radiometrik. Sedangkan pada geometrik itu berfungsi untuk menyamakan posisi pada citra dengan posisi pada aslinya. Nah, pada pengolahan data ini kita cuman menggunakan koreksi geometrik. Nah, setelah tadi, langkah selanjutnya itu kita klik formula, kemudian kita masukkan rumus geometrik yang sudah kita olah di Excel. Tinggal copy dan langsung kita masukkan ke sini. Nah, itu untuk semua band, dilakukan dari band 1 sampai band 7. Sebelumnya, setelah kita mengklik rumusnya, jangan lupa untuk apply change. Kemudian setelah apply change, langkah selanjutnya yaitu kita refresh. Selanjutnya, ketika telah selesai kita refresh dengan ini refresh 99% itu, kita klik pada layer, kemudian kita file, terus kita klik save as, kemudian kita letakkan di tempat yang akan kita save. Di sini saya akan save di bagian sini, dan saya save dengan nama batasan dengan tipe RMapper raster dataset. Kemudian oke. Nah, untuk data tipe datanya itu kita menggunakan IEEE 4 byte real. Hal ini digunakan agar didapatkan data bilangannya dapat koma, kemudian null value-nya itu adalah 0, kemudian oke. Nah, ini untuk save-nya agak lama dikarenakan datanya masih full, belum kita crop pada bagian wilayahnya yang akan kita kaji. Selanjutnya, ketika kita sudah klik save, kita akan klik new, kemudian masukkan ke batasan tadi. Kita cari di mana kita meletakkan filenya. Kita cari batasan yang sudah kita batasan, maksudnya gabungan. Maaf, gabungan. Kemudian langkah selanjutnya kita masukkan rumus if I1 dikurang I2 dan I3 lebih kecil dari 0 dan I3 else 0, dan apply, kemudian close.
Kemudian untuk ini kita 542. Kenapa 542? Karena ini merupakan komposisi yang digunakan untuk melihat TSS. Selanjutnya kita refresh dengan menggunakan image with 99% clip on limit. Kemudian langkah selanjutnya itu kita zoom bagian mana yang akan kita kaji. Jadi saya akan mengkaji pada sekitar bagian ini. Nah, jadi saya akan mengkaji pada bagian di sini, sekitar sini. Kemudian langsung kita file save as dengan format yang sama. Ini adalah rumus yang tadi kita masukkan, itu merupakan rumus masking yang mana berfungsi untuk suatu teknik yang dilakukan untuk memisahkan sebuah objek lain, satu objek lain dengan objek lainnya. Nah, kemudian kita jadi masking, kemudian dengan tipe yaitu oke. Kemudian ini sama dan 0. Oke. Nah, ini prosesnya lebih cepat karena kita sudah melakukan crop terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu kita klik new, kemudian kita masukkan dari data masking yang telah kita lakukan. Nah, kemudian this layer. Kemudian setelah kita masukkan langkah masking ini, langkah selanjutnya yaitu kita memasukkan rumus algoritma dari Syarif Budiman, yang mana rumusnya itu 8,1429 dikali X dikali buka kurung 23,704. Nah, untuk komanya itu diganti menjadi titik. Play. Oh maaf, ini ada yang kurang. XP kekurangan dikali I1. Play change. Nah, jadi ini kita refresh. Jadi merupakan algoritma dari Syarif Budiman. Selanjutnya, setelah kita melakukan algoritma ini, selanjutnya yaitu kita save kembali dengan algoritma dengan tipe yang kita lakukan, yaitu sama, yaitu map raster. Oke, kemudian nah, setelah kita melakukan rumus algoritma ini, barulah nanti kita lanjut ke bagian batasan. Langkah selanjutnya itu kita new, kemudian kita masukkan data algoritma yang telah kita simpan tadi. Nah, this layer. Kemudian kita masukkan rumus batasan. Untuk rumus batasan itu kita masukkan if I1 lebih besar dari 400, kemudian then null else I1. Nah, kenapa dibuat lebih besar dari 400? Ini nih rumus maksimal dari TSS ini adalah 400. Jika lebih, maka dia tidak akan termasuk. Rumus ini didapatkan dari jurnal. Nah, sudah.
maka selesai. Kita refresh, kemudian kita save batasan. Nah, selanjutnya kita save dengan format batasan, namanya batasan save as. Batasan sungsang. Kemudian oke, this layer. Oke. Nah, jadi setelah ini kita akan lanjut ke ArcGIS. Jadi ini boleh di close. Kemudian kita akan lanjut ke ArcGIS. Langkah yang kita lakukan yaitu kita membuka ArcGIS. Nah, setelah itu kita masuk ke ArcGIS. Kemudian kita add data. Kemudian kita masukkan data batasan yang telah kita lakukan tadi pada RMapper. Nih, dan add. Nah, jadi ini merupakan tadi dari yang kita tadi karena warnanya masih warna hitam abu-abuan itu, maka kita klik kanan pada batasan sungsang ini, kemudian properti, kemudian simbologi, kemudian pada label ini tetap pakai label, kemudian untuk ini kita ganti nama, kita ganti warna sesuai dengan yang kita inginkan. Saya menggunakan ini. Kemudian untuk klasifikasi itu 5, dan untuk ininya sama warna yang ingin kita gunakan. Nah, jadi ini merupakan hasilnya yang itu. Tapi sebelumnya kita masukkan dulu SHP Indo-nya. Jadi kita masukkan SHP Indo di Kabu add. Nah, ini kita ganti warnanya jadi warna green. Nah, jadi ini merupakan TSS dari wilayahnya dengan klasifikasinya terdapat 5 kelas dengan rentang 122, sekian sampai 224, sekian. Kemudian intinya rentangnya 122,8702.164 sampai 399,862.6404. Nah, langkah selanjutnya setelah kita melakukan ini, langkah selanjutnya yaitu kita digit petanya. Nah, seperti biasa kita akan mendigit peta. Oke. Nah, kita digit, kita paskan terlebih dahulu. Nah, kemudian seperti biasa itu kita rectangle, kemudian kita kita benarkan terlebih dahulu. Kemudian pokoknya kita akan seperti biasa kita masukkan mata anginnya, kita masukkan skala barnya dan lainnya.
Nah, jadi ini merupakan peta sebaran TSS atau Total Suspended Solid di Muara Banyuasin Sungsang yang sudah didici dengan skala 1/2333. Nah, kemudian dengan legend itu yang warna hijau itu daratan. Kemudian TSS berkisar antara 120 sampai 300 sampai 400. Nah, untuk warna yang muda itu menunjukkan TSS yang kecil. Semakin tinggi pekat warna, maka menunjukkan TSS semakin tinggi. Tapi seperti yang telah dijelaskan, maksimal TSS pada pengolahan data citra ini hanya 400 dikarenakan merujuk pada jurnalnya sebelumnya. Ini merupakan peta yang daerah yang kita kaji. Kemudian selanjutnya itu kita bisa membuat grid. Jadi saya lupa membuat grid pertamanya. Kita bisa grid Nah, ini merupakan peta yang sudah di grid. Jadi kesimpulan dari praktikum ini bahwasanya pengolahan TSS dapat kita lakukan dengan menggunakan sistem teknologi sistem informasi geografis. Kemudian untuk maksimal nilai TSS yang merujuk pada jurnal itu tidak lebih dari 400, artinya hanya maksimal 400. Kemudian semakin warnanya pekat, maka nilai TSS-nya akan semakin tinggi. Nah, TSS ini dapat menyebabkan berkurangnya oksigen di dalam suatu perairan dikarenakan tumbuhan di dalam perairan itu terhambat penetrasi cahayanya akibat TSS. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.